Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai mengapa kurikulum harus berubah. Apa itu kurikulum? Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Fungsi kurikulum yang pertama bagi guru sebagai pedoman dalam menyusun, mengevaluasi, dan juga mengatur kegiatan pendidikan dan pembelajaran. Sedangkan bagi siswa, kurikulum dapat menjadi persiapan untuk bisa melakukan dan menjalani pembelajaran dengan baik. Peranan kurikulum dibagi menjadi tiga. Yang pertama peranan konservatif, yaitu mentransfer atau mentransmisi nilai-nilai masa lalu yang masih relevan dengan masa kini. Kedua, peranan kreatif, mengembangkan hal baru yang dibutuhkan pada masa sekarang dan yang akan datang. Ketiga, peranan kritis atau evaluatif, bertugas dan bertanggung jawab, membangun siswa yang peka terhadap situasi dan kondisi. Kurikulum di Indonesia dalam sejarahnya sudah mengalami perubahan hingga 10 kali dan yang terakhir ke-11 yaitu kurikulum merdeka. Dalam perkembangannya, kurikulum mempunyai orientasi dan tujuan yang berbeda-beda. Faktor penyebab perubahan kurikulum secara umum. Yang pertama, pengaruh sosiopolitik global. Khususnya yang terakhir adalah karena pandemi COVID-19 pada tahun 2022 dan juga rendahnya nilai skor PISA. Yang kedua, penguatan ideologi negara dengan adanya profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, kebijakan dan arah pembangunan pemerintah yang disesuaikan dengan visi pendidikan Indonesia. Dan yang keempat adalah dinamika di masyarakat. Sedangkan secara khusus, faktor perubahan kurikulum atau alasannya yang pertama agar relevan dengan perkembangan zaman dan teknologi. Yang kedua, kebutuhan belajar siswa yang berubah. Yang ketiga, menyiapkan generasi masa depan yang visioner. Dan keempat, kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Nah, oleh sebab itu, kurikulum yang dibutuhkan adalah kurikulum yang dinamis dan adaptif. Dinamis sesuai dengan perkembangan zaman, baik masa sekarang atau masa yang akan datang, dan juga adaptif dapat disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan juga kondisi sekolah. Nah, perlukah perubahan kurikulum? Jawabannya tentu perlu. Nah, kurikulum yang baru yaitu kurikulum merdeka punya keunggulan. Yang pertama, lebih sederhana dan mendalam. Fokus pada fase dan pembelajaran bermakna. Keunggulan kurikulum merdeka yang kedua tentu saja lebih merdeka, yaitu memberikan berbagai kebebasan kepada peserta didik, guru, dan sekolah. Bagi siswa, dapat memilih mata pelajaran sesuai dengan minat dan bakatnya. Bagi guru, tentu dapat menentukan tujuan pembelajaran, menggunakan bahan ajar atau media pembelajaran secara bebas. Bagi sekolah, dapat menyesuaikan kurikulum atau adaptif terhadap lingkungan sekolah masing-masing. Keunggulan yang ketiga yaitu lebih relevan dan interaktif. Pada kurikulum ini terdapat kegiatan proyek yang aktual, kemudian mendukung pengembangan karakter dan juga kompetensi profil pelajar Pancasila. Penerapan kurikulum merdeka didukung dengan penyediaan beragam perangkat ajar, pelatihan, serta penyediaan sumber belajar bagi guru, kepala sekolah, dan dinas pendidikan. Salah satu dukungan tersebut adalah platform Merdeka Mengajar yang telah diluncurkan Mendikbudristek bersamaan dengan peluncuran kurikulum merdeka. Demikian pembahasan kita mengenai mengapa kurikulum harus berubah. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.